Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu bagi kami, di mana Engkau sudah menolong memberkati kami di sepanjang satu minggu ini. Dan kembali kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong memberkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membuka kebenaran firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Kita membaca bersama-sama dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tema pada pagi hari ini untuk menjadi perenungan kita bersama-sama adalah cara hidup orang percaya di dalam masyarakat. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat 1 sampai 10, secara ringkasnya bagian ini berbicara bahwa hubungan antara orang percaya dengan Yesus Kristus, dan bagian ini juga mendorong supaya hidup kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa secara rohani di dalam Yesus Kristus. Dan pada bagian ayat yang telah kita baca ini bersama-sama, ini membicarakan tentang bagaimana cara hidup kita orang percaya di dalam masyarakat atau di lingkungan di mana kita berada. Pada bagian ini kita akan melihat dan belajar ada beberapa nasihat-nasihat yang dapat kita lakukan dalam kehidupan di tengah masyarakat di mana kita tinggal. Cara yang pertama, Bapak Ibu perhatikan ayat 11a. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Yang pertama, ingatlah bahwa hidup ini hanyalah sementara. Bapak Ibu Saudara, penerima surat ini adalah kebanyakan orang-orang Kristen Yahudi yang dimana hidup mereka tidak tinggal di negerinya sendiri. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam pasal 1 ayat 1. Dan kata sapaan yang digunakan Rasul Petrus dalam ayat ini, perhatikan kata saudara-saudara yang kekasih. Ini bukanlah sekedar sapaan biasa yang tanpa makna. Para penerima surat ini adalah orang-orang yang dikasihi Allah. Mereka adalah umat kepunyaan Allah yang menerima belas kasihan dari Allah. Di ayat 9 dan 10, dunia bisa membuang dan merendahkan mereka. Tetapi hal itu tidak akan mengubah sebuah fakta yang mutlak bahwa melalui kasih Allah di dalam Kristus Yesus, mereka menyandang beragam gelar yang sangat istimewa yang diberikan Allah kepada mereka. Tentunya ini juga bagi kita semua yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kata pendatang dan perantau ini merupakan dan mempunyai arti yang sangat berdekatan atau serupa. Kata pendatang ini artinya orang asing yang tinggal di suatu tempat yang bukan rumahnya sendiri. Sedangkan perantau adalah orang yang tinggal di negeri asing untuk sementara waktu.
Dia tidak menetap, sama dengan seorang pendatang. Seperti ketika Abraham menggambarkan dirinya sebagai pendatang dan perantau di tanah Kanaan. Dalam Kejadian pasal 23 ayat 4. Dan memang saat itu Abraham belum memiliki tanah Kanaan. Demikian juga Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dia berkata, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini menjelaskan bahwa orang percaya adalah orang yang hidup di dunia ini, sebenarnya ia juga warga kerajaan sorga. Rasul Petrus juga mengatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 14, bahwa suatu saat nanti ia akan membongkar kemahnya, lalu pulang ke rumahnya yang tetap, yaitu sorga. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita di dunia ini hanyalah sementara. Kita hanya sebagai pendatang dan perantau. Apapun yang kita miliki di dunia ini sifatnya hanya sementara. Harta, kekayaan, jabatan, ketenaran, semuanya kita akan tinggalkan. Karena sifatnya sementara dan tidak kekal. Oleh karena itu, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua, sebagai orang pendatang dan perantau di dunia ini, haruslah kita pergunakan hidup kita, harta kita, jabatan kita, ketenaran kita untuk memuliakan Tuhan. Tidak seharusnya hati kita terpikat pada hal-hal dunia yang hanya sementara. Dan usahakanlah hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, sehingga orang lain dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Cara hidup kita yang kedua, yaitu kita harus jauhi nafsu kedagingan kita. Perhatikan kata, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Bapak Ibu Saudara, dalam nasihat pertama, Rasul Petrus menggunakan gambaran orang percaya sebagai pendatang dan perantau. Sedangkan dalam nasihat yang kedua ini, Rasul Petrus menghubungkannya dengan apa yang di dalam diri kita sendiri. Karena di dalam Yesus Kristus dan melalui karya Roh Kudus, Allah telah menguduskan kita seluruhnya. Dalam pasal 1 ayat 2. Namun, hal ini bukan berarti bahwa pergumulan melawan dosa sudah berakhir. Dengan kata lain, di dalam diri orang percaya ada peperangan. Peperangan itu melawan keinginan-keinginan daging kita. Apakah kita hanya mau memuaskan diri kita sendiri atau melakukan kehendak Allah? Itu sebabnya Petrus katakan, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Perhatikan kata jauhilah. Ini terjemahan dari infinitif apesestai. Kata ini berkala kini dan bermodus medial. Sehingga terjemahan yang tepat adalah teruslah dirimu sendiri menjauhi. Jadi dalam hal ini diperlukan suatu usaha dari diri sendiri untuk berusaha menjauhi keinginan daging. Jadi rupanya pencegahan untuk keinginan daging ini hanyalah dengan cara menjauhi. Kata berjuang dalam teks aslinya itu strateomai. Dalam terjemahan lain kata dipakai berjuang ini bertempur
atau berperang. Kata ini diambil dari istilah militer. Jadi dalam bagian ini, Rasul Petrus menggambarkan kesulitan yang begitu amat, sehingga diperlukan usaha dan kerja keras dari diri kita untuk berjuang melawan keinginan daging kita yang terus mengalahkan jiwa kita. Dalam perjanjian lama, kita telah mengenal kisah Yusuf. Yusuf sebagai anak muda bisa saja menggunakan kedudukannya dan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya sendiri dan merespon godaan dari istri majikannya. Tetapi kita melihat Yusuf tidak tergoda. Yusuf tidak menggunakan kedudukan dan kekuasaannya untuk memuaskan keinginan dagingnya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam zaman ini ada begitu banyak godaan yang ditawarkan oleh dunia ini kepada kita. Apalagi dunia saat ini sudah berada di dalam genggaman Bapak, Ibu, Saudara. Lewat HP kita bisa mengakses seluruh dunia ini. Apa saja yang kita inginkan, HP pintar saudara telah menyediakan bagi kita semua. Tinggal ketik dan klik. Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan ketika kita membuka aplikasi tertentu atau situs-situs tertentu, terkadang ada gambar porno yang timbul, tiba-tiba muncul. Dan ada begitu banyak tawaran-tawaran dunia ini yang bisa saja membuat kita tergoda untuk memuaskan diri kita. Dan pada saatnya akan mengarahkan kita pada perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena itu Rasul Petrus mengharapkan kepada kita orang-orang percaya untuk mempunyai semangat yang kuat dan kerja keras untuk berjuang menjauhi keinginan daging ini yang terus berjuang membawa kita kepada dosa. Hanya dengan iman kepada Yesus Kristus dan melalui kuasa Roh Kudus dan oleh anugerah Bapa, kita dimampukan untuk menang dalam pertempuran melawan hawa nafsu kedagingan kita. Karena itu, tundukkanlah dirimu di bawah kaki salib Tuhan yang membawa kepada kemenangan. Cara yang ketiga, Rasul Petrus menasihatkan kita, milikilah cara hidup yang baik. Ayat 12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bapak, Ibu, Saudara, waktu surat Petrus ini ditulis, orang Kristen sedang berada di dalam aniaya oleh pemerintah Romawi. Yang menjadi salah satu penyebab aniaya tersebut adalah orang Kristen dipaksa untuk menyembah kaisar sebagai dewa mereka. Bapak, Ibu, Saudara, kata yang dimaksudkan dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi di sini sebenarnya adalah bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kelompok ini termasuk orang-orang yang menyembah kaisar sebagai dewanya. Dan kemungkinan kelompok ini juga yang ikut menganiaya orang Kristen. Memang dalam surat 1 Petrus secara keseluruhan menunjukkan nilai penting kesalehan di mata orang-orang luar. Itu sebabnya dalam bagian ini Rasul Petrus mengharapkan agar orang Kristen terus memiliki cara hidup yang baik sekalipun di tengah-tengah ancaman, supaya melalui kehidupan yang baik dapat dilihat oleh bangsa-bangsa yang belum percaya serta orang-orang yang belum percaya, dan melalui kehidupan yang baik dapat menjadi saksi bagi mereka. Kalau kita perhatikan orang Kristen mula-mula,
mereka sangat dihormati masyarakat serta disegani. Mengapa? Karena kehidupan mereka yang baik. Bapak Ibu bisa memperhatikan dalam pasal 2 dan sampai pasal 5 dalam Kisah Para Rasul. Dan melalui kehidupan yang baik itu, banyak pemimpin agama Yahudi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam situasi saat ini, dimanapun kita berada, mari kita mempergunakan hidup kita ini dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bergaulah dengan mereka dan bergabunglah. Bagaimana mungkin kita dapat menjadi saksi kalau kita tidak hidup berbaur dengan mereka? Dengan kita berbaur dan memiliki kehidupan yang baik di tengah-tengah mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, saya percaya suatu saat ketika Allah melawat mereka, akan banyak orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan dan nasihat-nasihat Rasul Petrus ini, kita dapat menjalani cara hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah orang yang belum percaya, dengan mengingat bahwa hidup ini hanyalah sementara. Karena itu, pergunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan, serta jauhi keinginan daging kita yang membuat kita jauh dari Allah. Dan milikilah cara hidup yang baik. Dengan itu dapat menjadi saksi bagi orang-orang di sekitar kita. Agar pada waktunya Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus melawat mereka, akan banyak orang-orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini memotivasi kami, mendorong kami untuk mempergunakan hidup kami untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saksi bagi orang-orang di sekeliling kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.